Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udhkurni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Bersyukur kita karena limpahan rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira, sehingga pada hari yang sangat cerah hati kita turut tercerahkan, sehingga ringan memenuhi panggilannya. Kita doakan setiap orang yang mendengar panggilan Allah pada siang hari ini, kalaupun tidak bisa hadir di masjid, semoga mereka tetap dalam keimanan, tetap dalam keyakinan. Mungkin karena ada sesuatu hal, entah karena kesehatannya atau kesempatan yang mungkin belum Allah berikan. Dan kita bersyukur sekali karena kita termasuk orang-orang yang dikaruniai kesehatan, kesempatan, sehingga bisa memenuhi panggilan Allah pada siang hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita wujudkan dengan berusaha mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau langkah hidup kita ini senantiasa mengingat Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Kalau senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah senantiasa akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kalau kita tidak mensekutukan Allah, maka Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Udhkurni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah demikian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan pernah mensekutukan aku. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu lupa mengaitkan kepada Allah. Dan kita tidak ingat bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita ini, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Tapi kadang-kadang orang lebih mengandalkan akal pikirannya, logikanya, usahanya, dan sebagainya. Kita sering misalkan bertanya pada orang yang sangat sehat, ditanya, apa tipsnya sehat? Orang ini akan menjawab, makan yang seimbang, olahraga yang teratur, jangan mudah emosi, pasti sehat.
Apakah betul demikian? Ternyata banyak orang yang sudah makannya seimbang, gizinya baik, olahraganya teratur, kemudian tidak pernah emosi, tiba-tiba meninggal. Bagaimana Aji Santoso, seorang anggota DPR ya, karena lupa mengaitkan bahwa semuanya ini di dalam genggaman Allah. Harusnya kalau kita menjadi seorang yang beriman, kalau kamu makannya seimbang, olahraganya teratur, tidak banyak emosi, insya Allah ini wujud mengkaitkan kita kepada Allah. Dan kita sering dalam sehari-hari ini lupa. Misalkan kita makan, itu kita tahu kalau kita makan itu pasti kenyang. Ketika kita yakini bahwa ketika kita makan pasti kenyang, kita lupa mengaitkan itu kepada Allah. Ternyata ada penyakit yang meskipun makan tidak pernah kenyang. Atau ada orang yang tidak pernah makan merasa senantiasa kenyang. Karena Allah berkehendak atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh sebuah negara yang merasa dirinya adikuasa, bahkan bisa menjanjikan neraka. Tak taunya tiba-tiba di negaranya sendiri terjadi neraka. Bahkan para selebritis yang akan membagikan hadiah award, ini namanya Golden Globe Award di Hollywood, saat itu presenternya mengatakan, bahkan membuat suatu survei, apa yang paling banyak terlintas dari orang-orang yang menghadiri Golden Globe itu? Semuanya selebritis. Yang pertama ketika dia ditanya bagaimana bisa sukses dan sebagainya, yang pertama karena usaha, karena tema film yang bagus, sehingga mereka filmnya sangat laris. Yang kedua ada faktor orang tua, alhamdulillah. Tetapi dikatakan oleh presenter itu bahwa faktor Tuhan itu 0. Bahkan berani mengatakan selamat datang di kota tak bertuhan. Itu terjadi 2 hari sebelum kebakaran yang menghanguskan pusat perfilman dunia. Padahal 2 hari sebelumnya itu diberikan penghargaan bagi siapa yang terbaik filmnya, siapa artis baik, namanya Golden Globe Award. Karena lupa mengaitkan semuanya kepada Allah. Padahal inti dari kehidupan ini adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan inti dari ibadah adalah mengingat Allah. Sehingga tadi Allah memerintah kepada kita, "Udzkuruni adzkurkum." Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan di ayat yang lain di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19 Allah memberi peringatan keras. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Allah menjadikan kamu lupa kepada Allah dan lupa kepada dirimu sendiri. Lupa diri, sehingga Allah memasukkan kamu ulaika humul fasiqun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya bisa rusak imannya, rusak ilmunya, rusak akidahnya, bisa rusak materinya, harta bendanya, ketika kita lupa kepada Allah. Maka hadirin yang berbahagia, dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, hendaklah menyertakan ingat kita kepada Allah. Bahwa semua ini kita lakukan di dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Alangkah indahnya ketika kita bangun tidur ingat Allah.
sehingga tidur kita pun bernilai ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Ketika mau berangkat kerja, keluar rumah, ingat Allah. Insya Allah seluruh rangkaian kerja kita itu di dalam rangka beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menerima gaji, kita sampaikan kepada anak istri kita pun, itu disunahkan di dalam rangka kita berinfak, bersedekah. Infak sedekah yang paling mulia itu kepada keluarganya. Kalau berlebih barulah kepada masjid, tetangga kita. Tetapi yang utama menafkahi anak istri kita. Ketika kita dapat gaji kemudian kita pasangkan pada anak istri, kalau itu niati mentaati perintah Allah, itu semua bernilai ibadah. Ketika kita istirahat tidur, kita ingat kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Maka tidur kita pun dinilai ibadah. Betapa indahnya hidup kita ini. Tetapi Allah mengancam, kalau kamu sampai lupa kepada Allah, ketika kita capek, kita yakin, saya mau tidur biar capek saya hilang, tanpa menyertakan kekuasaan Allah, maka tidur kita ini bisa sia-sia dan belum tentu tidur itu menjadikan istirahat yang baik atau menghilangkan lelah kita. Betapa banyak orang yang bekerja keras pagi, siang, malam. Ibaratnya kepala dipakai kaki, kaki dipakai kepala, tetapi senantiasa kurang terus. Kenapa? Karena tidak menyertakan Allah. Kalau senantiasa kita ingat Allah, maka hati ini akan menjadi tenang. Ini semua dalam genggaman Allah. Kalaupun rezeki saya hari ini banyak, bukan karena saya bekerja keras, tapi karena rahmat dari Allah. Kalaupun hari ini saya disempitkan rezekinya oleh Allah, pasti Allah mengganti dengan rezeki yang dalam bentuk lain. Maka ketika setiap saat kita ingat kepada Allah, maka Allah menjamin hidup kita ini akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hati itu, kebahagiaan itu, ketentraman hidup itu hanya bisa dicapai dengan mengingat Allah. Ingat Allah itulah inti dari ibadah. Bahkan sholat kita pun dalam rangka ingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Puasa kita pun juga senantiasa mengingat Allah. Dari semenjak sahur sampai berbuka orang itu kuat, bahkan tidak bermaksiat, tidak berkata kotor, karena senantiasa di dalam rangka mentaati perintah Allah. Itu berarti dia ingat kepada Allah. Apalagi orang yang sedang berhaji, setiap langkahnya pasti ingat kepada Allah. Ibadah apapun intinya adalah ingat kepada Allah. Maka kalau setiap langkah kita, ucapan kita, bahkan lintasan hati kita itu di dalam rangka ingat kepada Allah, betapa bahagianya kita. Jaminan Allah akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Tetapi sebaliknya, jika kita lupa kepada Allah, maka akan Allah masukkan kita kepada orang-orang yang rusak. Ulaika humul fasiqun. Entah rusak ketenangannya, rusak akalnya, rusak pikirannya, bisa jadi rusak materinya. Ya, Palestina bisa hancur bukan karena bom, bukan karena senjata, tetapi karena orang-orang di balik senjata yang mungkin tidak mengingat Allah. Maka ingat Allah ini penting sekali. Lebih-lebih kira-kira 42 hari lagi kita akan memasuki bulan
Ramadan. Mari kita niatkan, kita latih hidup kita ini semenjak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam rangka ingat kepada Allah. Insya Allah kalau demikian hati kita, hidup kita akan mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.